Saat ini untuk usia kebun raya Bogor sudah mencapai 206 tahun. Wow. Dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. 200 tahun lebih. Enma foto di sini bagus nih Enma. Nah, ini gedung Ya, putih. gedung putih bangunan Belanda. Nah, ini bangunan Belanda ini. Bagi yang belum pernah ke Kebun Raya Bogor. Tuh. Jadi untuk Oke. luas kebun raya Bogor ini mencapai kurang lebih 87 hektar dan itu masih di luar dari istana. Lalu untuk pendirinya peneliti berkebangsaan dari Jerman dengan nama Profesor Edward. Oh, Jerman ya? Betul Pak. Oh, keren Inggris. Oh, Nah, Jerman. di dalamnya ada sekitar 11.000 tanaman. Di mana itu semua sudah dipilah potong sesuai dengan suku, jenis, maupun juga pembelinya masing-masing. Oke, kalau dilewati di bagian samping kanan terdapat taman, itu namanya Taman Teisman. Taman ini pun juga bisa menembus ke bagian Istana Bogor. Oh, Dengan nama Teisman juga itu dari peneliti atau ahli botanis kebangsaan Jerman yang menjabat sebagai direktur ketiga Taman Teisman. pada tahun 1831 untuk beliau menjabat sebagai direktur di Oh, sama-sama. Bogor. Duh. Lalu juga untuk dia merupakan salah satu penemu obat malaria di Peru, yaitu pohon pinang atau pinang. Ada pohonnya di sini ya, Mas? Di sini ada di area tanaman obat. Ah, ada ya. Terus juga selanjutnya memasuki area bambu, ada total kurang lebih sekitaran 30 sampai dengan 35 jenis. Contohnya bambu kuning yang sangat mudah dikenali, tapi memang rebungnya tidak bisa dikonsumsi, dia memiliki rasa rebungnya pahit. Namun masih bisa digunakan sebagai obat, yaitu obat liver atau hepatitis ya. Oh. Cara direbus rebungnya, Rebungnya. lalu minum air rebusannya tersebut. Oh, untuk hepatitis ya? Betul. Hepatitis ataupun liver. Selanjutnya ada bambu hitam yang biasanya memang Nah, ini menjadi bahan bambu dasar hitam. pembuatan alat musik angklung atau Oh, gamelan, ini. ya, dari bagian samping kanan. Ada yang besar juga bambu petung, ya, maksudnya itu 20 sampai dengan 40 cm. Gede-gede buat bambunya. Iya. Di kiri print pihak pertama yang mengelola kebun raya Bogor di pusat penelitian. Bapak dulu hitam warna. Hitam ya. Dan di depan sana itu ada istana. Nah, ini Istana Di atas Negara. Pak Aduh, nggak Jokowi kelihatan. memiliki luas 28 hektar dengan usia yang sudah mencapai 279 tahun. Itu juga sudah bangunan yang ketiga atau sudah renovasi. Oh, dari Nafas. Oh, ini makam ini. Tuh, tidak jauh dari sana ada makam Belanda atau kuburan Belanda yang terdapat di samping kiri. Totalnya Oh, ini ada sekitar makam. 42 dan mereka rata-rata meninggal akibat terkena wabah malaria. Diisi dari Gubernur Jenderal, beberapa kerabat dan juga peneliti. Iya. Lalu juga di bagian area sisi kanannya di sini ada bambu yang bisa disebut jenis paling besar di antara bambu-bambu lainnya, Oh, yang iya. berasal dari daerah Myanmar dengan rata-rata diameter di sekitaran 30 sampai dengan 50 cm. Oh, diameter. Bahwa dari Myanmar itu sendiri pada tahun 1928. Ya. Rebungnya bisa ibu. Oh, bisa ya. Yang ini bisa. Oh, Ibu. ini rebungnya bisa Besar dimakan ya, ini. sekali tempatnya, bisa untuk satu komplek malah ya. Nah, yang kuning yang nggak bisa itu. Obat. Ya. Yang kuning nggak bisa, pahit ya. Di sini ada bambu talang juga, bambu lamang yang digunakan untuk membungkus lamang, makanan khas Oh, dari iya Sumatera iya. Barat. Ini untuk Untuk badan. lemang. Ya, lamang dapat. Kemudian di sini bisa disebut dengan area palem yang dikenal dengan sebutan Beverly Hills ataupun Raya Bogor. Yang kita lihat seperti jalan yang ada di California ataupun di Amerika. Disebut laboratorium ini ya. Namanya Trade Laboratorium. Oh, laboratorium Saat ini. ini memang laptop sudah tidak dipakai karena petugasnya itu dari BRIN, dan BRIN itu sudah pindah langsung ke gedungnya ya seperti itu untuk petugas penelitinya. Tuh. Dan balik lagi melewati shelter utama. Di sini ada Secret Garden, Resto atau cafe di bagian samping kiri. Dan di kanan ada lift official Mercedes Kebun Raya. Oh, itu tempat food court. Di sisi kirinya ada monumen Lady Raffles, monumen yang dibuat untuk mengenang istri dari Oh, ini. terkena wabah malaria pada tahun 1814. Itu monumennya ya. Monumen aja Bapak. Oh, rata-rata kena malaria ya. Betul. Karena di Bogor ini belum ada obat yang ketiga itu. Iya, iya. Belum ditemukan misalnya. Sebenarnya masih banyak yang terkena dan bisa sampai meninggal. Kemudian di samping kanan ini ada satu jenis pohon besar. Ini jenisnya pohon raja atau Kompas excelsa.
Yang memiliki akaran panjang yang bisa mencapai kurang lebih di 3 sampai 4 meter. Lalu pohon raja tersebut di usia 110 tahun yang tertanam di 1914. Tuan dia sama Iya. Tuan dia sama bapak. Lalu berikutnya ada koleksi dari tanaman paku, ada pakis raksasa atau pakis timbul di bagian area samping kiri. Oh, ini pakisnya nih. Yang Waduh. tentunya tidak bisa dikonsumsi ya, atau tidak bisa dijadikan untuk sayur atau digulung. Ini mas pakisnya ya? Yang kiri. Yang kiri nih ya. Tuh, ini besar-besar, beda sama yang kecil-kecil ya. Selanjutnya di kanan ada pandanus dengan jenis dari pandan. Oh iya nih. Pandan ini biasa digunakan sebagai anyaman untuk kerajinan untuk pembuatan Tikar tuh pohonnya. kopi, dompet, ya, dan lain ditemui di area pantai, di rawa-rawa maupun juga di sungai. Pandan raksasa, beda sama pandan wangi. Selanjutnya taman akuatik, ada bagian area kanan bawah. Taman akuatik ini isi tanaman air, contohnya ada pisang air, kemudian ada cimodok, papirus, teratai, maupun juga ada melati air ya pada bagian taman tersebut. Pisang air itu bisa dikonsumsi mas? Kalau untuk dia masuknya tanaman hias Bapak. Oh, tanaman Jadi aja tidak ya? ada buahnya. Tuh. Oh, kayak model Rata-rata sih ya tanaman air, oh. karena memang masuknya tanaman hias. kayak pohon pisang kipas ya? Ya betul. Ada pun di area kiri di sini ada area palem-paleman. Palem. Ada lontar ya di tengah-tengah Iya. yang paling tinggi, biasa memiliki buah, nama buahnya itu siwalan ya, Siu. itu. Hmm. Kemudian ada yang kurma juga ini Oh, ada. kiri. Ini kurma ini? Tapi di sini tidak ada Oh. buahnya karena efek dari perbedaan iklim. Waduh. Jadi yang terlalu basah atau lembab karena kota Bogor ini sering hujan juga ya, tapi pohonnya masih bisa tumbuh. Palem-palem lainnya juga ada sagu, sawit, dan kelapa. Bagian samping kanan memang untuk koleksi dari sawit, Sawit. sagu, dan kelapa. Ini Sagu, juga sagu, oh sagu yang ini. Ya, ini yang di Oh, bawah itu sagu ya. Tambah besar ya, kayak Oh, salad. oh itu sagu dia. Sagu sendiri merupakan makanan pokok orang timur, Papua, Ambon, Maluku yang biasa dijadikan untuk makanan tradisionalnya yaitu papeda ya. Nah ini gedung apa ini mas? Kalau yang kiri ini toilet. Oh toilet. Kamar Oh, mandi. kamar mandi toilet. Gitu. Kemudian juga ada salah satu lokasi bunga bangkai raksasa di area bagian kiri. Namun saat ini bunganya sedang tidak mekar, dengan karena juga jenisnya umbi, sehingga umbinya itu masih berada di dalam tanah. Ya, saat ini masih berada di dalam tanah atau disebut lagi masa dorman. Pohon raplesnya itu? Bunga Oh. bangkainya atau Oh, tangkainya ya? Iya. Belum nimbul. 3 sampai 4 tahun sekali untuk rata-rata fase mekarnya ya. Kemudian juga ada koleksi kanarium, jenisnya kanari raksasa, tepat di bagian samping kiri untuk pohonnya. Itu ada contoh buahnya satu di tengah ya. Iya, ada buahnya tuh. Dan buahnya besar-besar seperti sawo, dan biasanya itu masih bisa dikonsumsi. Mirip sama Tuh, lihat seperti akarnya. kanari pada umumnya, tetapi memang hanya lebih besar saja. Bijinya juga bisa digunakan sebagai gantungan kunci, untuk Oh. kalung, ya, aksesoris atau Aksesoris, ya. lainnya. Di samping kanan ada jembatan merah atau jembatan ikonik Kebun Raya Bogor yang saat ini memang sudah ditutup karena sudah rapuh atau sudah tua. Ya, jembatan ini pun yang dikenal dengan sebutan jembatan putus cinta. Oh. Jadi kita kalau pacaran lewat situ bisa putus. Ya. Ini metosnya ya, betul. Yang ditutup ya. Nggak ada yang putus. Ah, ini makam apa mas? Itu Makom Keramat Oh. dari Istri Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Lebih ke petilasan ya, petilasan atau tempat singgah beliau dulu. Aduh Ada namanya. koleksi kayu keras dari meranti-merantian di bagian area tebing kiri. Oh. Papan meranti yang biasa digunakan untuk bahan bangunan untuk pembuatan kusen ya, gitu. Dia masuknya kayu keras satu jenis dengan jati, dengan ulin ya, atau barbau. Dan selanjutnya ini ada pohon yang dikenal dengan sebutan pohon jodoh. Nah ini pohon jodoh ini namanya nih. Tuh dia berdua-duaan. 58 tahun. Masya Allah. Tanggal 18 Tuh yang masih jomblo foto di sini nih. Oh. Inilah pohon jomblo kawan. Lagi berdampingan itu Tuh. pohon jodoh. Pohon jodoh. Jenisnya meranti sama beringin, meranti yang agak merah ya Bapak Ibu. Kalau beringin itu yang agak putih.
Masing-masing asalnya yang Meranti dari Sumatera dan yang Beringin itu Pohon dari jodoh daerah ini Malaysia. namanya kawan tuh. Pohon jodoh. Jodoh. Meranti dan Beringin digabungkan. Jadi dua jenis pohon yang berbeda tapi dia bentuknya mirip atau sama. Ya. Dua jenis beda. Ya, betul Pak. Di sebelah kiri gedung apa juga nih Mas? Sebelah Itu kiri. Mes Bayur ini Pak. Oh, Tentara, oh. tentara. Oh, tentara. Ya. Yang biasanya jaga di kebun raya setiap ujung ya, setiap ujung area kebun raya ini. Contohnya di depan ada posnya. 24 jam ya. Betul, 24 jam. Jadi ini ada pohon ulin. Ulin yang Dan oh ini. menjejal ada 5 sampai ke ujung. Oh, ini Dan pohon kalau ulin. misalnya terkena air dia semakin kuat dan Oh, bisa digunakan ini. sebagai fondasi rumah, Hmm. lapis perahu atau bantalan rel kereta. Ini. Untuk pohon ulin. Oh, ini dia pohon ulinnya nih. Tuh. Sangat jati ya, dari keras wayangnya. Dan menuju ke bagian area 2 melewati jembatan Surya Lembayung ya di depan Bapak Ibu. Jembatan Surya Lembayung ini dibangun pada tahun 2002 yang merupakan kerjasama dengan Indofood. Di bawahnya juga ada Kali Ciliwung ya kita lewati dan langsung mengalir ke bagian Depok atau Jakarta. Jakarta. Oh, ini kali Ciliwungnya nih. Oh, Ya, inilah. Oh. Ini kalau yang bikin banjir Jakarta, ada penyebabnya adalah sungai ini meluap. Jadi Jakarta ikut banjir. Di sisi kanannya ada area dari pembibitan atau reproduksi tumbuhan langka. Di dalam ini pun juga ada lokasi dari Rafflesia Padma, tapi sama lagi tidak mengkerut bunganya sehingga masih dilucuk areanya atau belum bisa dikunjungi. Oh, Ya, ada di dalam sana untuk kalau misalkan lokasinya. Terus juga itu ada buah yang bergelantungan di kanan atas namanya sosis Afrika. Ini seperti asam Jawa ya. Cuma kalau asam Jawa lebih besar. Ini bisa dimakan hanya untuk hewan. Untuk hewan. Ya. Untuk gajah, jerapah, badak, kudanya bisa ibu. Kalau ke taman ini bisa lewat sini. Itu ini namanya Taman Garuda atau Taman Suryana Kasar. Suryana Kasam. Tuh. Raja Suryana Kasar itu merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai direktur di sini pada tahun 1950 ya, Bapak Ibu. Saya baru lahir. Nah, Saya pas lahir. Pas Bapak ya. Tuh. Kemudian di samping kanan ada tanaman herbal, tanaman obat ya, Bapak Ibu. Ya, di area kanan yang menyatu juga dengan koleksi kopi, juga ada orkidarium atau hutan anggrek ya. tapi nggak bisa dibeli ya Mas? Di sini nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Ini hanya untuk koleksi. Paling untuk yang bisa dibeli Ya. tanaman-tanaman desa yang ada di olive ataupun juga anggrek biasanya. Oh, Anggrek yang pun herbal? biasanya bibit ya, Yang herbal enggak ya? yang herbal. Enggak. Di depan selanjutnya kita memasuki anggrek, kawasan-kawasan anggrek. Ini gedung-gedungnya yang sudah ada di depan ini. Ada gedung yang baru, gedung yang putih di samping kanan yang diresmikan di tanggal 17 Mei 2023. Tahun lalu baru setahun. Terus juga ada gedung yang lama ya, BPC yang didirikan pada tahun 2002. Gedung yang lamanya ada di bagian sisi kanan ini warna hitam. Sudah ada sekitar 500 anggrek yang sudah didata di dalamnya. Dan itu semua sudah dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian anggrek silangan dan juga anggrek alami. Jadi dibagi dua sayap dari gedung tersebut. Tidak jauh juga dengan area akses pintu 3 ya, begitu. Pintu 3-nya ada di area kiri. Dengan patokan di luar ada rumah sakit Siloam atau di Plaza Kebun Raya. Nah, di pintu 3 Pintu 3 ya. yang dekat hotel-hotel. Ini area terdekat juga ke Taman Astrid ya, atau anggrek. Jokowi sering lewat sini. Betul. Biasanya kalau olahraga dia di sini Pak. Sini ya. Atau keluar dari istana ya, Iya, ke arah lewat Jakarta sini. lewatnya lewat sini. Nah ini kita sampai di jalur kembar Astrid. Kanan kirinya di seberang kiri itu ada pohon damar. Yang kanan ini damarnya biasa digunakan sebagai industri pembuatan korek api untuk papan bingkai maupun juga peralatan atau perabotan rumah tangga. Karena dari getahnya juga bisa digunakan untuk pembuatan lilin dan juga untuk resin. Dapur Pak, agak damar.
Nanti Bapak jadi di sini ah, di gedung Teletubbies. Teletubbies ya. Oh, nggak ke bawah Mas, enggak ya? Enggak. Oh ya. Oh, di sini ya terakhir. Oke. Depanan aja ya Bapak. Iya. Ya agak ada. Ya, yang ini benih gedungnya. Oke. Oke. Baik, sebelum turun jangan lupa dicek kembali barang bawanya. Ini 350.000. Muat 1, 2, 3, 4 orang. Ini untuk keranjangnya selama 1 jam saja. Lebih mantap. Nah, kalau ini sepeda listriknya 60.000 1 jam. Mana pesawatnya? Anginnya besar kan? Wow, turunin. Turunin, belok, Pak. Nyangkut. Nah, oke. Anginnya gede.